Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami' nikmati faminallah la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah berikan rahmat pada kita semua, yang mana pada hari ini kita sempat berkumpul di tempat ini walaupun agak kurang sedikit. Kenapa? Karena musimnya, ya, banyak yang sakit, banyak yang batuk, banyak yang pilek, banyak yang demam. Itu bukan karena bukan corona, ya, tetapi musimnya, musim hujan. Ya. Jadi dengan apa? Ya sabar. Banyak zikir, banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Keguguran dosa seorang hamba apabila telah dikena suatu musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pengguguran dosa, pembersihan jasad daripada kotoran. Karena orang soleh rata-rata kebanyakan yang sakit. Orang yang takwa kepada Allah pasti diberikan sesuatu cobaan. Kalau kita cobaan ini biasa, bukan cobaan yang sangat parah, enggak. Biasa cobaan kita kecil. Kalau dibandingkan dengan para nabi, dibandingkan dengan para wali, para ulama, mereka diberikan cobaan yang sangat dahsyat. Tapi apa ucapan mereka? Alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak pernah diberi sakit, berarti Allah tidak sayang kepada kita. Pernah ada yang bertanya, ya Ustadz, ya Kiai, ya Habib, apakah kita berburuk sangka atau mengejek Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakit itu juga datang dari Allah? Tidak. Penyakit itu memang datang dari Allah, tetapi itu adalah ampunan. Semua penyakit datang dari Allah. Kesembuhan juga datang dari Allah. Yang mendatangkan kematian Allah, yang menghidupkan Allah. Jadi semua kembali kepada Allah. Apakah dia sabar dari suatu cobaan itu, dari ujian itu? Kalau dia sabar, maka dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang penghuni ahli neraka. Jangan sampai orang-orang yang diharamkan surga baginya. Siapa itu mereka yang diharamkan surga untuknya? Ada 4 golongan. Ada 4 golongan orang-orang yang diharamkan masuk surga. Apalagi menikmati surga. Masuk saja nggak boleh. Yang pertama apa? Tudminul khamar. Orang yang minum khamar. Puncak sumber kejahatan, puncak sumber kesesatan, awal mula perbuatan dosa adalah minuman keras. Walaupun sedikit apapun, sedikit itu minum, tidak mabuk, ya biar. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran, jangan kau dekat sholat dalam keadaan mabuk. Tuh. Ibadah tidak boleh, tempat-tempat ibadah tidak boleh kau dekat. Sumber awal kejahatan membuat kita sengsara dunia akhirat itu minuman. Itu yang pertama, diharamkan masuk surga. Yang kedua, akal riba, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak-anak yatim, termasuk rentenir. Rentenir itu pasti tempatnya neraka kalau tidak bertobat. Kalau bertobat, insya Allah dibalikan oleh Allah surga baginya. Tapi kalau tidak bertobat, neraka. Sebab yang masuk dalam mulutnya, yang masuk dalam pakaiannya, yang masuk dan bersentuh dengan kulitnya, jasadnya, semua tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Biar bagaimana kau ahli sujudnya, tapi kalau makan yang haram, maka tidak boleh. Riba, kama ya'kulul hasanat,
seperti memakan kebaikan. Hah? Kayu kalau terbakar habis dah, terbakar habis seperti itu, habis pahala kita semua gara-gara riba. Sekecil apapun riba, apalagi yang banyak. Itu yang kedua, diharamkan orang yang masuk ke dalam surga. Kata Nabi lagi yang ketiga, apa golongan yang ketiga ya Rasulullah? Yang ketiga, ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Maka hati-hati, jaga orang tuamu, pelihara orang tuamu, sayangi orang tuamu, cintailah orang tuamu. Jangan kau bentak, jangan kau marah, jangan besar suaramu di hadapan orang tuamu. Maka tidak bisa masuk haram. Apa maksudnya? Haram hukumnya. Nauzubillah. Al-Imam Hasan Al-Basri menangis luar biasa tangisannya. Kata orang di sekitarnya, ya Imam, mengapa engkau menangis? Engkau seorang ulama besar, engkau panutan orang, engkau orang-orang yang hebat, orang yang soleh. Kenapa engkau menangis seperti engkau tidak mempunyai kependidikan? Apa kata Imam Hasan Basri? Aku menangis bukan karena Allah, bukan karena kepergian orang tuaku, karena aku menangis ada pintu surga yang terbuka sekarang sudah tertutup bahagia. Itu yang aku tangisi, bukan karena matinya ibuku, bukan karena ada pintu surga dulunya terbuka bagiku, sekarang sudah tertutup karena ibuku sudah meninggal. Itu yang aku tangisi. Saking indahnya kasih sayangnya Imam Hasan Al-Basri menangis karena sudah tidak ada surga itu lagi. Makanya ibu masih hidup, ibu jangan sampai nanti sudah tertutup surganya. Karena sarana untuk menuju surga Allah, keridhaan Allah adalah sarana paling cepat adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Ini golongan yang ketiga yang diharamkan masuk surga, orang durhaka kepada orang tua. Yang keempat, apa yang keempat? Memutuskan silaturahmi. Nah, apalagi zaman-zaman sekarang ini yang mau masuk bulan suci Ramadan, hati-hati. Kalau mau diterima ibadahnya, mau diambil sempurna amal ibadahnya, mau bercahaya jasadnya, mau diterima segala amal ibadah kebaikannya, maka silaturahmi yang terbaik. Minta maaf, saling memaafkan, saling berpelukan, saling bermaaf-maafan. Kata Nabi SAW, waktu ketika dia duduk bersama para sahabatnya, la yujasilul gam, tidak akan ada bisa hadir di tempat ini alladzi gamun qati'ur rahim, yang mana kaum itu yang suka memutuskan silaturahmi tidak bisa duduk di tempat ini, kata Nabi. Salah satu antara anak-anak muda di antara mereka berdiri, pulang kembali ke rumahnya bibinya. Lalu dia minta maaf kepada bibinya. Setelah minta maaf, keridhaan mendapatkan ridho dari bibinya, dia kembali ke masjidnya baginda Muhammad SAW. Setelah Nabi berkata demikian, ya tujalisu fi hadzal majalisi allazi fihi qati'ur rahim, li'annahu la yanzilur rahmah man kana fi qati'ir rahim. Tidak akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala orang yang suka memutuskan silaturahmi. Tidak ada. Itu juga golongan yang keempat ini yang susah masuk ke dalam surga. Diharapkan baginya masuk dalam surga. Hati-hati. Makanya yang belum masuk Ramadan, yang putuskan silaturahminya kepada saudara kandungnya, saling tidak mempompet 3 hari 3 malam, 1 bulan lamanya, 1 tahun lamanya, apalagi sama orang tua, nauzu kembali pelukan, salaman, Jadi ini 4 golongan yang diharamkan masuk ke dalam surga. Maka dari 4 ini hilangkan. Di bulan kapan? Di bulan Rajab ini. Setelah masuk Rajab, nanti Sya'ban masuk, muliakan jasad kalian, bertanam kebaikan yang banyak, sehingga Allah ridhahi engkau, Allah sayangi engkau, dan Allah angkat derajatmu bersama orang-orang yang termulia di hadapan Allah. Ketika masuk Ramadan, pasti kalian akan memandang wajah mana itu cahaya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalu lil malaikati war ruhu fiha bi izni rabbihim min kullil amal. Salamun hiya hatta